Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika, kelas 12 BDP 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang proses pemasaran. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan banyak orang yang tertarik. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Jadi, mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan bisa didapatkan. Fungsi pemasaran. 1. Pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasar harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan, sehingga bisa lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Kedua, riset. Riset memungkinkan pemasaran untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran, usia, jenis, kelamin, kebutuhan, hingga keinginan dan lain sebagainya. Nantinya produk yang diproduksi bisa disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target pasarnya. 3. Distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, atau laut. Selain itu juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Sebagai pemasar juga harus merencanakan segala sesuatunya seperti keuangan dalam proses distribusi. 4. Layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasaran harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk, misalnya seperti produk mesin. Pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas pemasar memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Jenis-jenis pemasaran. Branding. Produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding seringkali menyertakan nama, slogan, dan logo. Iklan siaran menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah
salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio, karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Selain itu, juga bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas. Multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing juga disebut new network marketing karena tenaga penjualan mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi penjualan dari jaringannya. Internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti menggunakan email, website, atau iklan. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini. Anda bisa juga membaca perbedaan antara penjualan dan pemasaran secara lengkap dengan membacanya melalui yang tadi saya sampaikan. Kesimpulan, pemasaran merupakan hal yang penting dalam sebuah bisnis. Semakin baik strategi marketing pada bisnis Anda, semakin cepat bisnis Anda berkembang. Namun, jangan lupakan tentang pembukuan, karena pembukuan adalah salah satu komponen penting dalam berjalannya sebuah bisnis. Jika strategi marketing Anda bagus tanpa dibarengi pembukuan yang berstruktur, maka bisnis Anda akan berantakan. Untuk melakukan proses pembukuan yang baik, dibutuhkan pencatatan transaksi yang teratur, agar penghasilan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk memudahkan hal ini, Anda bisa menggunakan software akuntansi cloud yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja seperti Accurate Online. Accurate Online sendiri adalah software akuntansi yang telah dikembangkan sejak 20 tahun lalu, memenangkan penghargaan Top Brand Award sejak tahun 2016 dan telah digunakan oleh 300.000 pengguna dan segala jenis bisnis, baik dari UKM sampai perusahaan multinasional. Bagi Anda yang ingin mencoba penggunaan Accurate Online, Anda bisa mencobanya secara gratis selama 30 hari melalui tautan di Google. Anda bisa cari di sana. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam pemasaran. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.